Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya dan semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini untuk pertemuan ketiga dan keempat, yaitu nanti untuk hari Jumat tanggal 15 dan hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Jadi nanti untuk materi kita, untuk materinya VoIP server TrickBox nanti untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Sedikit kita ulang untuk materi VoIP server TrickBox. VoIP adalah Voice over Internet Protocol. Kita sedikit ulang tentang ini. VoIP teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal dari suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon, tapi kita biasanya menggunakan PC. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Dari segi biaya jauh lebih murah dari telepon tradisional karena bersifat jaringannya sifat global untuk IP address-nya, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah, sehingga IP pun dapat ditambah, dipindah dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang Ethernet dan IP address, tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port sendiri di sentral atau PBX. Nah, keuntungan VoIP jelas yang pertama biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh. Ini kita hanya menggunakan koneksi internet untuk sambungannya. Berbeda dengan telepon konvensional ya yang menggunakan pulsa yang otomatis lebih mahal. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada berguna jika sebuah instalasi dan mempunyai infrastruktur jaringan. Jika memungkinkan, jaringan yang ada bisa dibangun jaringan VoIP dengan mudah, tidak perlu tambahan biaya bulanan untuk penambahan fasilitas VoIP. Penggunaan bandwidth yang kecil. Dengan kemajunya teknologi, penggunaan bandwidth untuk voice sekarang itu menjadi sangat kecil. Dan memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada dengan memanfaatkan gateway, biasanya dalam bentuk digabungkan dengan PABX ya yang ada di kantor. Jadi jaringan internet yang ada dihubungkan ke jaringan telepon atau di PABX. Jadi nanti kita biasa menggunakan telepon biasa untuk komunikasinya. VoIP bisa dibuat menjadi jaringan yang besar. Contohnya di Indonesia adalah VoIP rakyat. Dan variasi penggunaan peralatan, kita bisa menggunakan PC, kita bisa menggunakan IP phone, kemudian telepon konvensional dan smartphone. Kita bisa menggunakan VoIP untuk peralatan yang digunakan. Itu adalah kelebihan VoIP. Di samping kelebihan, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, jelas otomatis kualitas suara tidak sejernih telepon konvensional ya, karena efek dari kompresi dari suara dan bandwidth yang kecil. Nah, otomatis di sini kalah bagus dengan jaringan PSTN atau public switch telepon network atau telepon konvensional. Kemudian ada jeda atau delay dalam komunikasi, karena di sini adalah proses perubahan data menjadi suara dan jaringan, membuat adanya jeda dalam komunikasi yang menggunakan VoIP. Peralatannya relatif mahal. Peralatan VoIP yang menghubungkan antara VoIP dengan PABX relatif berharga mahal. Diharapkan dengan makin populernya VoIP ini akan peralatan otomatis menjadi lebih murah atau turun harganya. Kemudian jika pemakaian VoIP semakin banyak, otomatis akan membuat jaringan menjadi penuh, dan jika tidak diatur akan menyebabkan kegagalan dalam komunikasi. Itu adalah sedikit tentang kekurangan VoIP. Oke, untuk materi kita kali ini kita akan mempraktekkan tentang instalasi dengan VoIP menggunakan TrickBox, atau yang nama sebelum TrickBox adalah Asteris at Home. Adalah merupakan VoIP phone system yang berbasis sistem operasi open source atau PBX
yang ketika sekali diinstal pada suatu PC dengan interface yang sesuai maka akan digunakan sebagai full fitur PPX, bisa untuk menggunakan rumahan, lembaga, dan lain sebagainya. Xbox sangat terkenal karena kombinasi paket-paket open source untuk sistem operasi yang digunakan. Dahulu seorang user dituntut untuk menjadi seorang programmer jika ingin mengimplementasikan OIP karena user interface yang kurang atau tidak friendly. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah seperti ini diluncurkan Xbox dengan penggunaan yang sangat mudah karena menu utamanya berbasis web browser. Untuk mengkonfigurasi dan mengatur sistem, kita paket-paket OIP server disajikan dalam satu bundle dengan sistem operasi CentOS sehingga menjadi sistem Xbox CE. Itu yang sebelumnya adalah Asteris at Home. Xbox dibuat oleh Andrei Gillis pada bulan November tahun 2004 dengan tujuan untuk membuat para pengguna komputer bisa dapat menggunakan secara maksimal Asteris PPX System tanpa dibutuhkannya pengajaran atau pengetahuan lebih mengenai OIP. Sebelumnya Xbox menggunakan nama Asteris at Home, namun dikarenakan Asteris merupakan nama dagang dari perusahaan Cium atau Limited dan at home tidak sesuai dengan fungsionalitas dari Xbox yang dapat melayani lebih dari sekedar pengguna rumahan atau bisnis skala kecil dan menengah. Komponen Xbox ada sistem operasi, kita bisa menggunakan CentOS Linux, kemudian database-nya menggunakan MySQL, file servernya menggunakan Asteris, tampilan GUI menggunakan FreePPX. Itu adalah untuk komponen Xbox. Oke, terus sedikit tentang Xbox. Untuk pertemuan kali ini nanti silahkan di penugasan, di situ sudah ada link untuk video instalasi Xbox. Di situ kalian bisa simak video yang sudah saya buat, kemudian kalian nanti silahkan diimplementasikan dengan peralatan yang kalian punya. Seperti itu. Untuk token pertemuan kali ini adalah Xbox. Saya ulangi, untuk token pertemuan kali ini adalah Xbox. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.